Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day guys, kenalin nama saya Arsal. Di video kali ini gue akan sedikit sharing mengenai digital marketing di 2024 ini. Flashback dulu ya. Jadi kita flashback ke 4 tahun sebelumnya yang dimana seluruh dunia digemparkan adanya virus corona ya, yang menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan itu membuat seluruh dunia heboh ya dengan adanya virus ini, dan juga mempengaruhi sektor perekonomian di dunia gitu, terutama Indonesia nih. Dan coronavirus mulai menyebar ke Indonesia itu tanggal 3 Maret 2020 yang mengakibatkan sektor perekonomian dari seluruh negara ya, terutama di Indonesia itu mengalami adanya resesi dan juga penurunan dari segi perekonomian. Itu memaksakan seluruh masyarakat di Indonesia itu harus melakukan lockdown ya, sesuai apa yang diperintahkan oleh masyarakat gitu. Ya, lockdown. Sepanjang tahun 2020, pemerintah atau dari Kementerian Kominfo gitu, tetap melanjutkan program utama mereka gitu, seperti membangun infrastruktur telekomunikasi dan menambah agenda baru gitu, agar masyarakat atau pelaku usaha bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu, yang muncul akibat pandemi virus corona. Memang karena virus corona ini ya, jadi memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya itu kita tidak pernah lakukan. Lalu makin kesini masyarakat Indonesia mulai bisa beradaptasi dengan adanya kehidupan baru ya, seperti corona ini gitu. Ya misalkan kalau misalkan kita mau ketemuan atau meeting lah dengan orang-orang sekitar gitu atau teman, ya kita gak harus perlu keluar gitu dari rumah, tapi kita bisa cepat gitu menggunakan platform seperti Zoom atau enggak ya Google Meet gitu, lebih efisien juga gitu kan, karena itu adalah salah satu contoh ya yang mungkin sebelum pandemi itu kita jarang menggunakan platform-platform seperti itu gitu. Nah, ngomongin soal meeting nih ya, kan biasanya banyak perusahaan-perusahaan itu kan sebelum pandemi ya seperti on-site lah gitu ya kalau kerja. Tapi karena adanya pandemi ini, seluruh pekerja dari perusahaan maupun ya seluruh masyarakat itu ya menggunakan platform seperti online meeting gitu, yang mengakibatkan adanya ketidakstabilan dari internal perusahaan. Jadi di sini ada survei Kemnaker ya. Ini berdasarkan survei dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gitu. 88% perusahaan terdampak pandemi COVID-19. Bahkan disebutkan di survei tersebut 9 dari 10 perusahaan di Indonesia itu terdampak langsung ya dari pandemi COVID-19 ini. Dan di sini pernyataan tersebut diungkapkan dari Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan oleh Bambang Satrio Lelono gitu. Kerugian tersebut umumnya disebabkan karena penjualan menurun sehingga produksi harus dikurangi gitu. Dan ini juga menyebabkan banyak dari beberapa perusahaan itu melakukan PHK secara massal gitu, sehingga para pekerja yang di PHK ini mau tidak mau harus membuka usaha sendiri ya gitu. Salah satunya ada yang membuat startup ataupun bisnis kecil-kecilan gitu, sehingga ini menjadi salah satu cara gitu bagi masyarakat gitu ya yang terkena PHK gitu, agar dapat melanjutkan hidupnya gitu, mencari uang gitu demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Beberapa waktu kemudian masyarakat Indonesia mulai bisa beradaptasi dengan hal yang baru ini ya. Nah, mulai nih para pelaku UMKM dan juga para pelaku startup itu mulai memanfaatkan namanya digital ya, atau yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu, seperti Shopee atau enggak Tokopedia atau enggak Lazada dan sebagainya, berkaitan dengan e-commerce ya. Itu menjadi ladang mereka untuk berjualan gitu di sana. Dan juga mereka memanfaatkan adanya teknologi ya seperti website dan juga ya produk digital semacam ya. Mungkin ada beberapa startup yang memang produknya itu fisik ya seperti makanan atau enggak semacamnya gitu. Dan juga ada startup yang memang model bisnisnya gitu atau bentuk produknya itu digital gitu. Dropshipping lah, atau penyedia jasa website kah, atau pembuatan software gitu ke beberapa perusahaan gitu yang menyediakan atau yang membutuhkan juga. Dan juga untuk startup yang mempunyai produk fisik itu yang terkenal di tahun 2021 ya. Mungkin kalian tahu Kopi Kenangan gitu. Sempat ramai juga di 2021.
karena ya ada ciri khas yang tersendiri dari kopi kenangan gitu. Dan startup ini itu sangat baik gitu untuk memanfaatkan teknologi yang ada gitu di tahun 2021 ya pasti. Dan membuat banyak orang ke-trigger gitu, ingin mempunyai pekerjaan seperti ini gitu. Dikarenakan tahun 2021 sebenarnya tahun 2020 ya itu mulai memanfaatkan seperti sosial media ataupun website ataupun software dan semacam ya untuk keperluan sehari-hari gitu atau semacamnya gitu, sehingga tahun 2020-2021 lah gitu para startup ini tuh mencari atau membuka lowongan kerja ya, yang kebanyakan mereka membuka lowongan kerja itu untuk para developer engineer gitu, software engineering ya, seperti front end, back end maupun full stack gitu ya. Dan di tahun 2020-2021 itu masih belum maraknya AI gitu ya, tapi mungkin sudah ada teknologi AI tapi masih belum ramai gitu, nggak seperti di tahun 2022-2023 gitu. Ditambah lagi sosial commerce seperti TikTok, Instagram maupun Facebook ya ramai juga gitu, yang memungkinkan para pelaku usaha bisa berjualan di sana gitu dengan mudah dengan memanfaatkan fitur online juga gitu, dan juga memanfaatkan fitur seperti payment gateway ya, agar memudahkan para pelaku usaha untuk bisnis to bisnis maupun bisnis to customer. Hari demi hari teknologi makin berkembang dan juga inovasi makin maju gitu ya. Di tahun 2022 sampai 2024 ya, atau tahun sekarang gitu ya, ada namanya teknologi AI gitu ya. Mungkin yang bagi kalian yang nggak tahu, jadi AI itu memanfaatkan computing dari komputer ya, yang dimana dia bisa menyerupai kepintaran seperti manusia gitu, bahkan lebih gitu ya. Seperti ketika kita mengetik how to make mie goreng aja, dia bisa langsung ke generate gitu, step by stepnya gitu dengan cepat. Sedangkan kita mungkin sebagai manusia ditanya gimana sih cara ngebuat mie goreng gitu secara berurutan gitu, mungkin kita menjelaskannya agak sedikit ya lambat gitu ya. Namun dengan AI ini dia bisa meningkatkan efisiensi dan lebih cepat gitu untuk memberikan informasi kepada kita gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya tools dari AI ini ya. Salah satunya adalah yang sedang ramai di tahun 2022 gitu ya, awal-awal itu adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT ini tuh sempat ramai ya di tahun 2022 pertengahan gitu, nggak tahu 2022 akhir, pokoknya bulan Septemberan gitu. Yang dimana dia ketika kita memberikan pertanyaan simple maupun yang susah gitu, maka ChatGPT akan menjawabnya dengan secara rinci gitu. Mungkin memang ada beberapa batasan ya gitu dari AI ini. Setiap teknologi itu pasti ada kelemahan juga. Dan di 2022 karena ini booming gitu ya teknologi AI ini, beberapa dari developer itu pindah switch karir gitu ya. Karena teknologi AI ini tuh teknologi berkepanjangan ya bisa disebut. Dan itu membuat para pelaku startup, UMKM maupun masyarakat itu terbuka gitu, bahwasannya ada media promosi baru gitu, yaitu adalah AI ini gitu. Dan menyebabkan sebagian dari startup mengalami namanya tech winter ya. Mungkin karena adanya kecerdasan buatan ini ya, atau namanya bisa disebut AI gitu, memang menjadi perhatian berbagai pihak gitu. Jadi kayak ChatGPT atau Bing Create Image gitu yang bisa bikin gambar secara otomatis gitu ya, ngegenerate gambar gitu. Itu bisa pelan-pelan gitu ya, kayak ngegantiin pekerjaan manusia gitu. Contohnya itu kayak tadi Tech Winter itu. Jadi kan Tech Winter itu mungkin karena pelaku startup atau ownernya gitu ya lebih mementingkan mana nih yang lebih efisien untuk si perusahaannya gitu. Ya jadi dampaknya itu seperti PHK massal gitu ya, balik lagi ditambah karena yang 2020 gitu ya karena virus corona. Ditambah ini lagi ya karena adanya teknologi AI gitu ya. Dan makanya di 2024 ini tuh persaingan kerja atau teknologi ya itu semakin ketat gitu. Karena adanya inovasi-inovasi yang baru gitu di tahun sekarang. Oke, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Arsal. Thank you very much. Tolong ditekan tombol merahnya ya di bawah video gitu. Tinggal dipencet aja gitu subscribe ya. Thank you yang udah nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.